Penapisan itu adalah suatu kegiatan untuk mengurangi kejadian keterlambatan, misalnya keterlambatan dalam merujuk, terlambat dalam penanganan segera, terlambat dalam merujuk kita ke fasilitas yang lebih lengkap, misalnya ke rumah sakit atau ke dokter spesialis gitu. Dan apabila keterlambatan ini dilakukan oleh bidan, ya akan meningkatkan resiko kegawat daruratan, akan menimbulkan kesakitan pada ibu, bahkan resiko kematian begitu. Oke, kita akan bahas yaitu tentang 26 penapisan pada ibu bersalin. Penapisan yang pertama yaitu riwayat SC. Apabila kita temukan ibu bersalin dengan riwayat anak pertama itu SC, anak kedua SC, bahkan anak ketiga pun SC, itu kita wajib harus melakukan tindakan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap ya teman-teman. Terus yang kedua, penapisan yang kedua yaitu perdarahan pervagina. Di sini udah otomatis kita harus menanya ke ibunya, ada nggak riwayat persalinan sebelumnya dengan pendarahan, misalnya seperti abortus, keguguran gitu kan, atau perdarahan di masa kehamilan, misalnya dia kayak kehamilan ektopik atau perdarahan hamil mola, hamil anggur gitu ya, atau plasenta previa, solusio praplacenta. Di situ itu adalah penapisan yang wajib kita lakukan tindakan rujukan. Terus penapisan yang ketiga yaitu kehamilan prematur. Usia kehamilannya di bawah 37 minggu atau di atas lebih dari 42 minggu itu wajib kita harus rujuk ya teman-teman. Terus penapisan yang keempat yaitu ketuban pecah dengan mekonium. Setelah ketuban pecah, kita harus melihat apakah ketuban itu disertai dengan mekonium. Biasanya mekonium ini terjadi misalnya dia hamil yang lewat di atas 42 minggu, biasanya ketubannya akan bercampur dengan mekonium. Ini adalah penapisan yang juga wajib harus kita lakukan tindakan rujukan gitu ya teman-teman. Terus yang kelima yaitu ketuban pecah lama lebih dari 12 jam. Bu, saya udah pecah ketuban udah 12 jam yang lalu gitu. Dengan tidak adanya tanda-tanda infartu, kita harus segera lakukan rujukan begitu ya teman-teman. Terus penapisan yang keenam, ketuban pecah dengan kehamilan kurang bulan. Bulan misalnya dengan prematur begitu ya, karena nggak kompeten kita sebagai bidan untuk menangani bayi yang prematur begitu. Jadi itu harus kita rujuk. Terus selanjutnya yaitu yang ketujuh, penapisannya ikterus. Lihat kasus ibu datang ke tempat pelayanan kita dengan kondisi di mana ibu yaitu badannya dari matanya kuning semua. Matanya kuning, badannya kuning, itu udah kita harus lakukan tindakan merujuk begitu. Terus yang ke-8, ibu dengan anemia berat yaitu HB di bawah dengan 7 gram. Jadi kalau ibu dengan HB di bawah 7 akan menimbulkan misalnya perdarahan seperti ibu itu ya Bu, bisa shock dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya penapisan yang ke-9, ibu dengan preeklamsia berat atau eklamsi, yaitu ditandai dengan tekanan darah diastolnya di atas 120 dan proteinuri positif 3, itu segera harus kita rujuk gitu. Terus penapisan yang ke-10 yaitu tinggi fundus uteri di atas 40 cm.
kan normalnya 25 cm, dan tinggi fundus uteri itu minimal normalnya 25 sampai 40 cm. Apabila di bawah 25 dan di atas 40 cm, akan kemungkinan bayi itu prematur, dan di atas 40 cm dan bayi di dalam kandungan ibu itu mungkin terlalu besar, jadi akan menimbulkan, apabila kita tolong di fasilitas klinik kita, akan kesulitan yang namanya distosia bahu begitu ya Bu, mungkin besar badan. Penapisan yang selanjutnya ya ibu demam. Otomatis kalau ibu dengan demam, suhu di atas 37 derajat, wajib kita juga rujuk. Terus yang ke-12, ibu dengan gawat janin. Ibu dengan gawat janin bisa kita lihat dengan pemeriksaan DJJ ya teman-teman. Apabila kita temukan DJJ bayi di bawah 120 dan di atas 160 kali per menit, itu wajib kita rujuk, karena bayi yang normal itu DJJ-nya 120 sampai 160 kali per menit. 13 yaitu presentasi bukan belakang kepala, yaitu diketahui dengan pemeriksaan PT ya vaginatuse, yaitu apabila datang ke klinik kita pasien ibu bersalin, setelah kita periksa dalam dan kita temukan ternyata bagian terbawah itu bukan kepala, bisa aja dahi yang kita jumpain ya. Itu tahunya setelah kita PT ya teman-teman. Bisa misalnya dahi atau muka, bisa terjadi seperti itu. Kaki bisa saja kan. Intinya bukan belakang kepala gitu, jadi artinya itu bukan kewenangan kita sebagai bidan. Jadi itu adalah penapisan yang wajib juga kita segera lakukan untuk rujukan gitu. Terus penapisan yang selanjutnya yaitu tali pusat menumbung ya, seperti tadi apabila setelah pecah ketuban, di situ disertai dengan tali pusat bayi itu keluar dengan sendirinya sebelum adanya kepala lahir gitu. Jadi kan tidak boleh memang pusat bayi itu berada di antara kepala bayi. Seperti itu. Apabila kita lihat seperti itu, pasien dengan kondisi seperti itu harus segera kita merujuknya begitu. Terus penapisan yang selanjutnya yaitu gemeli. Gemeli itu adalah bayi kembar. Walaupun kadang juga gemeli itu bisa kita tolong, itu bisa normal gitu, tapi bukan kewenangan kita sebagai bidan untuk menolong pasien dengan gemeli begitu, yaitu adalah kompetennya dari dokter obgyn begitu. Penapisan yang ke-16, presentasi majemuk. Presentasi majemuk misalnya di sebelah kepala lahir itu ada kayak tali pusat menumbung juga sih, kayak tali pusat gitu di samping kepala, itu wajib kita lakukan untuk rujukan begitu. Terus penapisan yang primipara fase aktif palpasi 5/5, yaitu primipara anak pertama, hamil pertama. Setelah kita palpasi, ibu datang anak pertama, setelah kita lakukan pemeriksaan palpasi, yaitu dengan 5/5. Artinya apa? Kemudian kepala belum ada pembukaan, masih di atas pintu, atas panggul gitu, jadi 5/5 gitu. Nah, itu juga kita lakukan tindakan untuk rujukan begitu. Terus penapisan yang ke-18 yaitu ibu dengan shock. Apabila pasien ibu bersalin datang ke klinik kita, tiba-tiba shock gitu, harus kita lakukan segera dengan rujukan begitu. Terus penapisan yang
ke-19 ibu dengan hipertensi ya, seperti tadi apabila tekanan darah ibu 150/120, itu udah mengarah ke eklamsi ya, bahkan bisa ke shock sampai eklamsi, preeklamsi sampai eklamsi. Itu harus segera kita lakukan untuk rujukan begitu teman. Terus penapisan yang selanjutnya, penapisan ke-20 ya, kehamilan dengan penyakit sistemik ya, seperti kehamilan penyakit sistemik itu seperti ada asma, TBC, riwayat jantung, stroke. Nah itu kita harus lakukan rujukan. Terus pesan yang ke-21, tinggi badan ibu di bawah 140 cm. Jadi ibu dengan tinggi badan 140 begitu datang gitu, harus kita sampaikan ke ibunya bahwa ini ibu tidak bisa dilakukan persalinan di klinik kita, harus segera kita rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap, yaitu ke rumah sakit begitu. Terus yang selanjutnya yang ke-22 yaitu kehamilan di luar kandungan, seperti kehamilan ektopik gitu ya ibu. Jadi hamil ibu itu tidak di dalam rahim, bahkan terjadinya di luar rahim, di luar kandungan begitu ya bu. Terus penapisan yang ke-23 yaitu kehamilan post-date lewat waktu, yaitu kehamilan di atas 42 minggu. Dan apabila ibu bersalin dengan kehamilan 42 minggu akan mengakibatkan bayi yang beresiko seperti aspeksia. Jadi harus mendapatkan perawatan yang lebih lengkap, yaitu di rumah sakit, dan bisa dipantau dengan dokter spesialis seperti dokter anak begitu ya ibu. Terus penapisan yang ke-24 yaitu partus tidak maju, PTM. Dan partus tidak maju ini bisa diketahui dengan kita harus memantau dengan partograf, di mana fase laten itu primipara anak pertama itu kala 2 itu tidak lebih dari 2 jam begitu. Terus yang kalau multi anak di atas ketiga tidak boleh lewat dari 1 jam, bayi itu harus segera lahir begitu. Jadi apabila ada indikasi partus tidak maju, harus segera kita merujuknya teman-teman. Pesan yang ke-25 yaitu hamil dengan miom uteri. Ini bisa kita ketahui dengan USG. Kita USG ke dokter spesialis obgyn, di situ ditemukan dengan adanya ibu dengan miom uteri. Itu harus kita lahir ibu bersalin tersebut ke fasilitas kesehatan, yaitu ke rumah sakit gitu. Terus penapisan yang ke-26 yaitu kehamilan dengan riwayat penyakit tertentu, misalnya HIV atau hepatitis. Makanya ibu hamil harus kita sarankan pemeriksaan ke puskesmas minimal trimester 2 untuk mendeteksi dini hepatitis atau HIV tadi ya ibu. Jadi apabila terindikasi ke hepatitis atau HIV, wajib kita harus merujuknya. Oke, sampai di sini inilah 26 penapisan ibu bersalin yang wajib harus kita rujuk ke fasilitas kesehatan begitu. Oke teman-teman, terima kasih. Bye.